Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Anugraini, yang kedua Oktavia Kusuma Wardanisa, yang ketiga Yulham Setiaksa Sukamto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian dan klasifikasi cedera. Pengertian cedera. Menurut Graha dan Priyono Adi, cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Berdasarkan waktu terjadinya cedera olahraga, ada dua jenis yang sering dialami atlet, yaitu trauma akut dan trauma kronis yang terjadi karena sindrom pemakaian berlebih. Pada dasarnya, cedera dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik yang kurang dijaga dan diperhatikan sehingga dapat menyebabkan terjadinya cedera baik otot maupun rangka. Klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera dapat dilihat dari cepat atau lambatnya kesembuhan cedera itu sendiri. GM membedakan cedera olahraga berdasarkan 3 tingkatan, yaitu yang pertama cedera ringan. Cedera ringan ini merupakan cedera di mana si pemain masih dapat melanjutkan permainan di mana cedera yang dialami tidak berakibat fatal pada pemain. Contohnya, luka lecet, lepuh, memar otot atau kontusio, dan kram. Yang kedua, cedera sedang. Cedera sedang merupakan cedera yang waktu sembuhnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Contohnya strain dan sprain. Yang ketiga, cedera berat. Cedera berat adalah cedera yang dimana si pemain tidak dapat melanjutkan permainannya. Contohnya cedera pada kepala, cedera pada lutut, dan cedera pada pergelangan kaki. Selain ketiga cedera di atas, ada satu cedera lagi yang sering sekali diabaikan oleh sebagian kalangan masyarakat, yaitu cedera lainnya. Contohnya kejang, syok, pingsan, koma, dan mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oktavia. Berdasarkan pada jaringan yang terkena, cedera dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, cedera jaringan lunak. Beberapa cedera jaringan lunak diantaranya ada cedera pada kulit dan cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Cedera pada otot atau tendon dan ligamen dibagi menjadi dua, yaitu strain dan sprain. Strain adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Sedangkan sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Yang kedua ada cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi, dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Yang termasuk pada cedera ini adalah fraktur dan dislokasi. Fraktur sendiri yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Patah tulang dapat dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup itu di mana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya. Sedangkan patah tulang terbuka itu di mana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Lalu ada dislokasi. Dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang semestinya. Biasanya dislokasi akan disertai oleh cedera ligamen atau sprain. Penyebab cedera. Beberapa gerakan otot yang berulang seperti senam, lari, tenis, sepak bola dapat menjadi faktor penyebab terjadinya cedera kronik atau overuse. Selain itu, cedera juga dapat terjadi secara akut atau traumatik, seperti memar, kesleo, strain, dan patah tulang, yang diakibatkan karena benturan keras secara langsung. Cedera pada anak usia sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, lingkungan, dan tingkat sosioekonomi. Penyebab lain terjadi cedera pada anak adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Hal ini mempengaruhi lebih tingginya angka kejadian cedera pada laki-laki daripada perempuan, di mana orang tua biasanya
lebih memperhatikan anak perempuan daripada anak laki-laki. Penanganan cedera. 1. Cedera pada kulit. A. Luka lecet. Menurut Potter dan Perry, pembersihan luka yang dianjurkan dapat menggunakan cairan pembersih normal selain NaCl. Setelah dibersihkan dengan normal, lalu disalin, tutup luka menggunakan kasa steril dan fiksasi. B. Pada luka robek. Menurut Junaidi, luka robek pada umumnya memerlukan jahitan. Oleh karena itu, tindakan pertolongan pertamanya ialah melakukan disinfeksi, kemudian menutupnya dengan plaster atau kasa steril, lalu membawa korban ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Jika diperlukan, dapat diberikan antibiotika dan antitetanus untuk mencegah infeksi atau serangan tetanus. C. Luka tusuk. Menurut Junaidi, apabila tusukan mengenai pembuluh darah yang besar, terlebih dahulu lakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan itu. Tutup lukanya menggunakan kain atau kasa steril dan balut dengan baik, kemudian segera membawa korban ke rumah sakit. Yang kedua, cedera pada tendon, sprain dan strain. Menurut Miller, salah satu cara menangani cedera pada kasus sprain dan strain adalah dengan breeches atau protection, rest, ice, compression, elevation, dan support, yaitu protection atau proteksi itu bertujuan untuk mencegah cedera bertambah parah dengan mengurangi pergerakan. Lalu ada rest atau istirahat. Istirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari untuk mencegah cedera bertambah parah dan memberikan waktu jaringan untuk sembuh. Lalu ada ice atau pemberian es. Pemberian kompres es bertujuan untuk mengurangi peradangan. Kompres es akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah pada daerah yang dikompres sehingga mengurangi aliran darah ke tempat tersebut dan meredakan peradangan. Lalu ada compression atau kompres. Kompres itu bertujuan untuk mencegah pergerakan otot dan juga dapat mengurangi pembengkakan pada cedera. Lalu ada support. Support bertujuan untuk mencegah pergerakan otot yang berlebihan dan mencegah cedera berulang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penanganan cedera. 3. Fraktur. Bila keadaan penderita stabil dan luka telah diatasi, fraktur dapat dimobilitas dengan salah satu cara di bawah ini. Yang pertama itu traksi. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Yang kedua, fiksasi interna. Fiksasi interna dilakukan dengan pembedahan untuk menempatkan piringan atau batang logam pada pecahan-pecahan tulang. Fiksasi interna merupakan pengobatan terbaik untuk patah tulang pinggul, dan patah tulang disertai komplikasi. Yang ketiga, pembidaian. Pembidaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat, yaitu benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang. Yang keempat, pemasangan gip atau operasi dengan ORIF. Pemasangan gip bertujuan untuk menyatukan kedua bagian tulang yang patah agar tak bergerak sehingga dapat menyatu dan fungsinya pulih kembali dengan cara mengimobilisasi tulang yang patah tersebut. Yang terakhir adalah penyembuhan fraktur. Penyembuhan fraktur dibantu oleh pembebanan fisiologis pada tulang sehingga dianjurkan untuk melakukan aktivitas otot dan penahanan beban secara lebih awal. Tujuan ini tercakup dalam 3 keputusan yang sederhana, yaitu reduksi, mempertahankan, dan melakukan latihan. Untuk penanganan cedera otot,
Cedera pada otot dapat disebabkan oleh ketegangan, tarikan, atau bahkan robekan yang menimbulkan kerusakan pada otot atau tendon yang menempel. Berikut ini beberapa metode yang dapat dilakukan saat mengalami cedera otot. Yang pertama, metode Price. B. Konsumsi NSAID. Untuk penanganan cedera ACL atau ligamen lutut anterior tergantung dari tingkat keparahan cedera. Pengobatan dapat termasuk beristirahat, latihan dan rehabilitasi untuk menguatkan ligamen, dan stabilitas atau operasi untuk menggantikan ligamen yang robek. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi. Untuk pencegahan cederanya, cedera pada anak sekolah dapat dicegah dan dikendalikan. Ada 4 prinsip dasar program pencegahan cedera di seluruh dunia. Di antaranya peraturan perundang-undangan, modifikasi produk, modifikasi lingkungan, mendukung kunjungan rumah atau home visit, mempromosikan alat-alat keamanan, dan edukasi. Dikutip dari WHO 2008. Barrios, John, dan Gallagher tahun 2007 mengatakan dalam penelitiannya tentang konsekuensi cedera di sekolah bahwa sekolah perlu melakukan beberapa tugas spesial dalam hal pencegahan cedera pada anak selama di sekolah. Seperti sekolah harus memberikan pengawasan cukup selama anak berada di sekolah, terutama ketika anak sedang bermain atau berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan transportasi dan lingkungan yang aman. Selain itu, pihak sekolah juga perlu bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat untuk melakukan pelatihan-pelatihan pada kader UKS guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa-siswi kader UKS dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan cedera di lingkungan sekolah. Sedangkan orang tua berperan dalam hal mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak dalam hal meningkatkan pengetahuan anak terkait cedera. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.